Sobat ASN dan para pendengar dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast kita yaitu Cici Talk, Ciwi-Ciwi Cerita Berakhlak. Oke, hari ini kita tidak hanya sekedar membahas nilai, kita membahas fondasi, kita membahas arah, kita membahas identitas. Karena sebagai aparatur sipil negara, kita bukan hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas. Kita bekerja untuk melayani, untuk menjaga kepercayaan publik, untuk memastikan negara hadir bagi masyarakat. Dan disitulah nilai berakhlak menjadi sangat penting. 7 nilai, satu akronim. Tapi pertanyaannya, apakah hafalan saat latsar atau sudah menjadi budaya dalam keseharian kita? Nah, hari ini kita atau saya tidak sendiri. Halo, saya adalah Novia Zurotul Mabuba. Saya adalah perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Nah, di sini saya bersama teman-teman ciwi-ciwi saya, ada 4 orang di sini. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita akan memperkenalkan diri masing-masing ya, teman-teman ya. Silakan dimulai dari Kak Nazifa. Silakan Kak Nazifa untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazifa Kotrunada, biasa dipanggil Ziva. Aku adalah analis kebijakan ahli pertama di Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan. Salam kenal. Halo Salam Kak kenal, Ziva, salam Kak Ziva. kenal. Salam kenal, Kak Salam Nazifa. kenal, Kak. Oke, selanjutnya ada Kak Lora di sini. Silakan Kak Lora, dipersilakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Salora Rimar, biasa dipanggilnya Lora. Jabatan perawat ahli pertama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal Kak kenal, Lora. Kak Lora. Kenal Kak Lora. Salam kenal, Kak Lora. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Nisa. Silakan Kak Halo Nisa. semua, ya makasih Kak Novia. Perkenalkan, nama aku Nisa Mumtazah, bisa dipanggil Nisa. Aku analis kebijakan dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan. Halo Oke, semua. Kak Nisa. Halo. Halo Kak Nisa. Halo Halo Kak Kak Nisa. Nisa. Oke. Halo Kak Nisa. Selanjutnya di sini ada Kak Asmi. Silakan Kak Asmi memperkenalkan diri. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nur Azmi Abidin. Saya dipanggil Asmi. Saya perencana ahli pertama dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Halo. Halo. Halo Kak Asmi. Halo Kak Azmi. Halo. Tentang berakhlak ya. Oke, aku mulai dengan pertanyaan jujur nih. Jawab dengan jujur juga ya teman-teman. Waktu pertama kali nih kalian jadi ASN, apa yang terlintas saat dengar kata berakhlak nih? Oke, silakan. Kalau jujur ya, jujur-jujuran nih, hafalan sih Kak. Jadi fokusnya tuh gimana biar aku inget 7 nilainya aja gitu. Betul, betul Kak. Oke. Setuju sih. Aku juga cuman kayak waktu itu tuh cuman kerasa kayak materi pelatihan, belum terasa relevansinya Kak. Iya, awalnya memang belum terasa relevansinya, Hmm. tapi setelah benar-benar turun di unit kerja, baru sadar nih, ternyata semua nilai-nilai itu nyambung banget sama situasi kerja kita sehari-hari. Iya, dan kadang kita baru sadar maknanya justru saat menghadapi masalah. Itu Kak Novia. Oke, menarik ya teman-teman sebenarnya nih dari berakhlak nih dari awalnya kita cuma hafalan doang nih berarti nilai itu akan terasa nih kalau diuji bukan ketika dihafal makanya kita uji dulu ya mari kita menyelami tentang berakhlak ini. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya yaitu tentang berorientasi pelayanan yaitu nilai berakhlak yang pertama di aparatur sipil negara di Kementerian Kesehatan. Nah, kadang itu kita sibuk nih mengejar target administrasi, laporan, disposisi. Tapi sebenarnya siapa sih yang kita layani itu siapa? Menurut teman-teman. Harusnya sih yang kita layani ya masyarakat ya. Kan tagline-nya bangga melayani bangsa.
Dan seringnya itu masyarakat tuh bukan datang dalam kondisi yang santai. Biasanya mereka datang dengan kebutuhan atau bahkan dengan masalah. Kalau menurut saya, berorientasi pelayan itu soal empati sih, Kak. Kita harus lihat nih dari Oke. sudut pandang masyarakat itu sendiri. Jangan sampai prosedur itu tuh jadi tembok antara kita dan masyarakat. Nah, supaya prosedur ini tidak menjadi tembok antara kita dan masyarakat, kita ini Oke. kadang masih terlalu fokus nih sama yang namanya harus sesuai dengan aturan, tapi lupa bahwa menjelaskan dengan ramah dan komunikasi yang jelas itu adalah bagian dari sebuah pelayanan. Dan hal sederhana seperti Oke, baik. senyum, respon yang cepat, dan menjelaskan dengan sabar itu merupakan dampak besar banget untuk masyarakat. Gimana Kak Novia? Oke, berarti oke. Berarti pelayanan itu bukan hanya menyelesaikan pekerjaan ya teman-teman, tapi memastikan nih masyarakat merasa terbantu dan dihargai dengan adanya keberadaan kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, aku pengen tanya sih nih sama Kak Lora, untuk pekerjaan sehari-harinya Kak Lora nih ya sebagai perawat, untuk berorientasi pelayanan itu misalnya bisa dicontohkan apa ya Kak Laura ya? Oke, Kak Novia. Kalau aku sih ya, sebagai perawat itu kan kita dituntut nih untuk selalu memberikan pelayanan yang prima. Karena seperti kita tahu sendiri kalau perawat itu caring. Yang dimana caring itu kan merupakan sikap perilaku seorang perawat yang menunjukkan kepedulian, empati dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik. Jadi udah jelas banget tuh, berorientasi pelayanan banget itu nilainya sih, Kak. Oke, berarti langsung ya. Sebenarnya kita tahu ya kalau kita itu menerapkan nilai berakhlak ini sebagai ASN. Oke, Kak Lora. Terima kasih Kak Lora sudah mencontohkan nih di kehidupan kesehariannya Kakak. Oke, untuk nilai yang selanjutnya yaitu akuntabel. Nah, sering disalahartikan nih sebagai laporan lengkap dan administrasi rapi. Tapi apa hanya itu ya akuntabel itu sebenarnya teman-teman? Ada lebih yang bisa ini nggak Kalau berpendapat menurut aku mengenai ya, akuntabel ini? akuntabel itu keberanian bertanggung jawab. Jadi kalau ada kesalahan, kita nggak nyalahin orang lain. Kalau misal kita yang salah, ya kita akuin kesalahan kita. Karena kan nggak ada yang sempurna ya. Tapi setelah mengakui ya harus siap dengan konsekuensinya atau berjanji untuk menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya. Singkatnya sih Kak, Akuntabel itu apa sih? akuntabel itu juga soal transparansi. Jadi datanya jelas, prosesnya bisa dilihat dengan jelas juga sih Kak. Nah, akuntabel Oke. itu juga sangat berkaitan Kak dengan integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menerima gratifikasi, dan yang paling penting mengedepankan nilai kepentingan publik di atas kepentingan pribadi Kak. Nah, kalau menurut Oke, kalau Kak aku, Asmi gimana nih Kak ya Asmi? menurut aku yang kita jaga bukan hanya pekerjaan, tetapi juga kepercayaan publik. Karena itu setiap langkah yang kita ambil harus dilandasi dengan integritas, tanggung jawab, komitmen untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana Kak Novia? Oke, berarti akuntabel ini bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang diberikan. Negara kan udah percaya nih sama kita kalau kita diberi tanggung jawab nih kita untuk memajukan negara kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, eh, salah satu contoh di kehidupan pekerjaan kita nih, aku mau nanya sama Kak Ziva nih sebagai Biro Perencanaan nih. Apa ya Kak ya untuk yang di eh, akuntabel ini? Contoh di pekerjaan Kakak nih. Ya, misalnya aku nih kebetulan dapat laptop baru nih dari kantor. Aku udah nanda tanganin surat serah terima barang milik negara. Nah, berhubung barang itu kan juga suatu amanah ya. Apalagi pakai duit negara gitu ya. Jadi ya aku gunain laptop ini untuk urusan pekerjaan aja, bukan untuk pekerjaan di luar negara atau untuk hiburan pribadi aku. Misalnya nonton drakor gitu. Jadi kalau misalnya hiburan dan lain-lain begitu yang nggak mendukung pekerjaan, misalnya aku mau nonton film gitu ya aku lakukan di device pribadi aja, misal HP, tablet, atau laptop pribadi. Jadi bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan atau barang milik negara. Gitu kan, Novi?
Oke Kak Ziva, berarti sudah diamanahi laptop ya untuk bekerja ya. Jadi semoga apa namanya bertanggung jawab nih atas kepercayaan yang diberikan, sangat akuntabel sekali ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu nilainya adalah kompeten dan juga di sini kita jadi satu yang adaptif ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke tantangan zaman nih. Teknologi berkembang pesat, sistem berubah, dan regulasi itu diperbarui. Bagaimana sih sikap kita sebagai aparatur sipil negara ini harus menyikapinya nih terhadap perubahan? Oke, silahkan Kak. Kak Ziva. Iya, ya mau nggak mau harus belajar ya. Kalau enggak ya kita bisa ketinggalan. Jadi kompeten itu bukan cuma status, tapi proses terus-menerus. Betul, dan belajar itu nggak harus Oh, selalu formal, Kak. Bisa kita belajar dari ya. diskusi, webinar, membaca regulasi baru, belajar dari rekan kerja, bahkan bisa lewat sosial media. Tapi jangan lupa kita harus mengecek nih kefaktaan dari berita itu sendiri. Nah, perubahan regulasi dan sistem digitalisasi itu emang akan selalu terjadi. Disinilah kompetensi kita diuji. Nah, kita sebagai ASN harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan supaya mampu mengikuti segala perubahan yang terjadi itu. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dari Oke. dulu begini, dari dulu juga begini. Nah, itu yang harus kita ubah. Kalau ada yang cara lebih efektif, kenapa enggak? Gitu. Seperti itu, Kak Novia. Oke, berarti itu oke Kak Asmi. Berarti ASN itu profesional. AS yang profesional itu bukan tentang berapa lama ya kita bekerja ya, tapi yang paling mau berkembang karena kita hidup untuk maju bukan untuk masa lalu seperti itu ya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari ini aku pengen tahu deh dari Kak Lora di kehidupan keseharian pekerjaan tentang kompeten ini. Ada bisa langsung mencontohkan nggak Kak tentang kompeten ini? Baik, Kak Novia. Contohnya nih, kalau sebagai perawat itu kita kan biasa ngikutin pelatihan yang diselenggarakan di RS ataupun misalnya di luar RS, baik itu secara daring maupun luring. Nah, itu tuh buat apa sih? Ya buat tingkatin pelayanan kita yang berkualitas kepada pasien itu sendiri. Kayak contohnya pelatihan BHD, pelatihan EWS, ataupun yang lainnya sih, Kak. Gitu, Kak Novia. Oke, berarti ini ya terus. Oke, baik. Terima kasih Kak Lora. Berarti perawat ini tidak hanya stuck di situ saja ya ilmunya ya. Jadi kita harus berkembang untuk dan terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas kita sebagai perawat gitu. Perawat profesional seperti itu. Oke, selanjutnya tentang adaptif nih. Kalau untuk contoh adaptif di pekerjaan kita keseharian nih, Kak Nisa, misalnya apa nih Kak Nisa di bagian kakak nih? Oke, nih Oh, aku wah, sekarang nih dicontohkan. penempatannya di pusat nih Kak, di Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, di Rasuna Said. Nah, sampai saat ini pun aku selalu menerapkan nilai kompeten untuk mempersiapkan diri menghadapi Oke. nilai adaptif. Nah, karena dari awal masuk ini aku selalu sudah diinformasikan oleh senior-senior bahwa kamu tuh harus selalu siap kalau misalnya dipindahkan tim kerja, karena itu adalah hal yang umum terjadi di sini katanya. Jadi, untuk mempersiapkan diri itu, aku sampai saat ini pun selalu mempelajari program-program dari tim kerja lain. Jadi, saat aku dipindahkan, aku sudah bisa adaptif dengan cepat di tim yang baru, gitu. Oh, nih perubahan nih. Selalu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan ya Kak ya. Baik perubahan yang secara tiba-tiba, tapi kita ternyata sudah siap terhadap sebuah perubahan seperti itu ya. Oke, sangat ini ya, sangat berkorelasi dengan kehidupan kita ini ya. Oke, nilai yang selanjutnya yaitu ada nilai harmonis nih Kak. Nah, di lingkungan kerja ASN atau aparatur sipil negara, apalagi kita di pusat nih, di Kementerian Kesehatan Pusat, ini sangat beragam nih untuk latar belakangnya, baik dari usia, budaya, dan juga pendidikannya. Nah, di situ nilai harmonis diuji. Biasanya kan sesuatu itu
harus diuji dulu nih dari di awal kita ngomong nih. Nah, dari menurut kakak-kakak nih, harmonis itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut kita masing-masing nih. Kalau menurut aku, harmonis itu saling menghargai ya. Jadi dia nggak merasa paling benar. Betul, Oke. dan harusnya Mm-mm. harmonis itu yang nggak mudah tersinggung, Kak. Karena dalam harmonis itu juga ada komunikasi, dan komunikasi itu penting sih, Kak. Nah, Oke. harmonis itu juga bisa tercipta dari lingkungan kerja kita yang nyaman, karena suasana kerja yang sehat itu membuat produktivitas kita juga bisa meningkat. Oke, Kanisa, Oke. berarti Mm-mm. dari konflik yang kecil yang tidak bisa diselesaikan akan berdampak besar kepada kinerja tim. Seperti itu, Kak Novia. Oke, berarti harmonis itu bukan soal selalu setuju ya, tapi soal tetap selalu menghargai, menghormati, meskipun kita berbeda seperti itu ya. Tidak memandang bagaimana usia, budaya, latar belakang. Jadi tetap hormat, tapi juga menghargai seperti itu ya. Nah, kalau masing-masing dari kita, karena kita di pusat nih, Kak Asmi, aku mau nanya dong, kalau di Kak Asmi kan pasti ada senior tuh. Nah, bagaimana? Apakah ada cerita di kehidupan keseharian kita, Kak Asmi khususnya ini mengenai harmonisasi nih, harmonis ya, bukan harmonisasi ya. Oke, nilai harmonis ini. Ya, baik, terima kasih Kak Novia. Kalau dari sisi kehidupan sehari-hari di lingkup di unit kerja di Biro Perencanaan dan Anggaran untuk koordinasi antar senior, kita bisa koordinasi dengan santai. Maksudnya kita mendatangi ke meja terlebih dahulu, kemudian jika ada yang kesulitan terhadap rekan kita yang sulit terhadap pekerjaan yang kita bisa bantu misalkan dalam pembuatan surat di Sri Kandi misalkan ada rekan kita yang belum mengetahuinya jadi kita bisa memberitahukannya atau harmonis itu bisa terjadi karena kita sering melakukan koordinasi antar tim agar mempererat silaturahmi dan mempererat juga kemampuan kita dalam berkoordinasi baik itu di antar unit atau antar tim karena di sini itu ada beberapa tim yang kita masih terjalin satu sama lain antara Renstra masih terjalin dengan tim perencanaan, kemudian ada tim juga dana alokasi fisik, kemudian masih masih terintegrasi juga dengan perencanaan, dukungan manajemen dan lainnya. Jadi kita bersinergis, berharmonis. Misalkan kita juga bisa mengadakan capacity building untuk mempererat kita sebagai rekan tim, kita agar mengetahui bagaimana kita berkolaborasi dan mengenal eh, sifat dan karakter dari atasan-atasan kita atau senior-senior kita. Seperti itu kan Novia. Oke, Kak Asmi, berarti ini ya, dari capacity building itu biar membangun lingkungan kerja nih yang kondusif ya, karena kita mau nggak mau ya lingkungan kerja ya ada perbedaan usia, kemudian karakter juga seperti itu ya, agar tetap selaras dan peduli juga terhadap satu sama lain. Ini bagus banget sih Kak Asmi ya, berarti ini ya sangat banyak sebenarnya ya kita berhubungan dengan banyak uh, pekerjaan yang lain seperti itu. Oke, untuk nilai selanjutnya yaitu mengenai loyal ya. Tadi itu sudah oke, loyal ya, benar ya. Tadi harmonis, sekarang adalah loyal. Nah, bagaimana kalau loyal-loyal itu biasanya sering dipahami. Loyal itu kan artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan sebenarnya kita itu loyal sama siapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Menurut teman-teman nih, kita itu loyal sama siapa sih? Kita berdedikasi sama siapa sih sebenarnya? Kayak gitu. Kalau loyal dalam konteks ASN ya kita loyal kepada Pancasila, kepada UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Betul, Kak. Terus juga loyal itu bukan hanya pada individu secara pribadi ya, Kak. Nah, kalau menurutku
menurutku loyal itu Oke. Terus Kak kepada Nisa, identitas kita sebagai ASN dan kepada institusi kita. Seperti saat kita menjaga etika kita di media sosial. Nah, sebagai ASN, kita tuh harus menjaga identitas institusi dimanapun kita berada, termasuk bahkan di dunia digital sekalipun. Baik, berarti loyal itu Oke. loyal bukan berarti diam, tapi memberi masukan secara profesional demi kebaikan. Seperti itu, Kak Novia. Oke, berarti oke teman-teman semua, berarti loyal itu berarti menjaga nama baik institusi kita ya, berdedikasi serta berkontribusi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu sih ya, agar tujuan kita bersama dapat tercapai. Untuk Kak Asmi, gimana lagi-lagi Kak Asmi nih, bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari nih Kak Asmi untuk pekerjaan? Apakah loyal ini dibutuhkan di sini? Kita berdedikasi itu harus apa enggak nih? Apakah ada nih di kehidupan kakak? Pekerjaan ya? Ya, baik. Untuk loyal, menurut saya di kehidupan sehari-hari itu taat sesuai aturan. Kemudian adanya penyelesaian tugas dengan konsistensi yang jelas dan terstruktur. Kemudian bagaimana kita loyal terhadap instruksi dari atasan kita mengenai tugas yang telah diberikan, disposisi yang telah diberikan melalui aplikasi Srikandi. Kemudian juga tetap menjaga integritas dengan kita menandatangani fakta integritas sebagai komitmen kita untuk tidak memberikan informasi yang terbuka luas. Jadi kita ada keterbatasan batasan mana saja yang bisa kita informasikan sesuai dengan amanat undang-undang yang ada di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi loyal itu kita berdedikasi terhadap pekerjaan, tercapainya tujuan, perencanaan dan pengelolaan anggaran itu di lingkup di Biro Perencanaan dan Anggaran seperti itu, Kak. Contoh kecilnya misalkan kita datang lebih sebelum waktunya di jam 7.30 kita sudah datang jam 7.15 atau kita pulangnya melebihi waktu sebelumnya jam 4 misalkan kita ada lebih waktu sampai jam 5 karena ada tugas yang harus diselesaikan di sore itu. Itu contoh kecilnya. Ada juga untuk loyal itu tugas yang diberikan kita punya insight terhadap ide-ide, misalkan membuat flow tema mengenai laporan kinerja, tapi kita punya ide. Nah, kita bisa infokan itu ke atasan kita. Itu termasuk dari loyal. Seperti itu Kak Novia dan kakak-kakak semua. Oke. Oke, sangat berdedikasi sekali ya Kak ya di kehidupan pekerjaan Kak Asmi ya tentunya di sini. Oke, selanjutnya teman-teman nilai yang terakhir dari berakhlak yaitu kolaboratif. Nah, apakah masih relevan ya di era sekarang ya teman-teman mengenai dengan membangun kerjasama yang sinergis nih, definisinya kolaboratif. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apa masih relevan ya dengan kehidupan kita seperti itu? Di era sekarang nih, yang serba Iya, digitalisasi. iya, justru sangat relevan. Kalau kita perhatiin ya, program pemerintah sekarang itu hampir selalu lintas sektor. Misalnya di program MBG, itu kan nggak cuman BGN ya, tapi dia juga melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan vendor-vendor terkait. Oke. Betul, Kak. Itu tuh contoh tuh lintas sektoral yang mulai terbuka, Kak. Sehingga kemungkinan nih Hmm. diharapkan semoga hasilnya itu lebih baik dan maksimal sih, Kak. Oke, baik Kak. Kak, benar Kak. Kolaboratif itu masih sangat relevan karena itu tuh soal sinergi dan saling melengkapi. Ya, Oke. kalau menurut aku yang kita jaga bukan hanya pekerjaan, melainkan kepercayaan publik serta kepercayaan antar tim yang harus kita rawat bersama. Seperti itu, Kak Novia. Oke. Berarti keberhasilan program itu bukan soal siapa yang paling menonjol ya teman-teman, tapi bagaimana tujuan bersama bisa tercapai dengan kolaboratif ini. Jadi bisa kesediaan untuk bekerja sama antar lintas profesi, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Tadi sudah dijelaskan tentang program MBG ini ya, banyak sekali lintas sektor kita bekerja sama seperti itu. Nah, Kak Lisa, aku mau nanya nih,
salah satu penerapan di pekerjaan Kakak. Apakah kolaboratif ini masih sangat relevan di pekerjaan Kakak sekarang? Relevan banget, Kak. Ini yang tadi udah aku jelasin nih, kalau kolaboratif ini tuh berarti saling melengkapi ya. Nah, seperti yang saat ini sedang aku kerjakan nih sama tim, seperti menyusun buku saku untuk programku. Nah, yaitu buku saku P3LP di lingkungan pesantren. Nah, dalam penyusunan buku saku ini pun timku tuh berkolaborasi dengan Kementerian Agama sebagai pengampu pesantren di Indonesia dan yang ada namanya Yayasan Pesantren Indonesia. Nah, kita tuh bertiga harus saling bekerja sama untuk saling melengkapi kekurangan gap pengetahuan ilmu yang mungkin dimiliki oleh timku karena kita tidak begitu mengerti dengan dunia pesantren gitu. Oke, jadi sangat ini ya, untuk mewujudkan suatu tujuan, kolaborasi ini berarti sangat relevan ya teman-teman, apalagi kita ini kan dari berbagai macam jurusan nih. Oh, ternyata kolaborasi juga masih sangat relevan gitu di kehidupan kita. Oke, sebelum kita tutup nih teman-teman, karena kolaboratif berarti itu adalah sudah nilai terakhir dari core value kita. Nah, satu refleksi terakhir, berakhlak bagi kalian adalah yang singkat, padat, jelas. Bagi aku adalah kompas, supaya kita tetap di jalur yang benar. Kalau bagi saya Oke, kompas. berakhlak itu Kak bukan hanya seperti slogan Kak. Itu tuh jadi pengingat kita untuk bekerja dengan hati dan berintegritas. Kalau menurut aku sih gitu ya Kak Novia. Oke, Kak Lora. Kak Nisa, gimana nih? Oke, menurutku secara singkat berakhlak ini adalah standar minimal kinerja kita sebagai seorang ASN. Oke, standar minimal profesionalisme ya. Kak Asmi, gimana nih teman aku yang terakhir nih? Kalau menurut aku bukan sekedar untuk dihafalkan di kehidupan sehari-hari ya, tapi kita bisa dibiasakan di setiap diterapkan di tiap hari. Seperti itu, Kak. Di keseharian kehidupan kita. Oke, berarti berakhlak menyata sudah sadar nih kehidupan keseharian kita, pekerjaan kita sebenarnya ada nilai-nilai berakhlak di situ. Oke, sobat ASN, nilai berakhlak bukan hanya materi pelatihan. Nilai ini hidup dalam keputusan kecil setiap hari. Saat kita memilih jujur, saat kita memilih membantu, saat kita memilih belajar juga, saat kita memilih bekerja sama. Karena ketika aparatur sipil negara berakhlak, pelayanan publik meningkat. Dan ketika pelayanan meningkat, kepercayaan masyarakat tumbuh. Saya bersama Ziva, Lora, Nisa, dan Asmi pamit undur diri. Kapan-kapan lagi kita akan melakukan podcast bersama Cici Talk, yaitu ciwi-ciwi cerita tentang berakhlak dengan tema yang lain. Tetap profesional, tetap berintegritas, dan tentu saja tetap berakhlak. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk mengisi podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Dadah.